Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan kajian kita dari tema 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas mengenai golongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara golongan yang Allah Ta'ala jadikan mereka orang-orang yang dicintai adalah orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun ukhuwah al-islamiyahnya karena Allah, memperkuat ukhuwah imaniyahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu sahabat ini adalah sahabat yang tidak asing namanya. Dalam banyak riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW, sahabat ini yang paling sering kita dengar namanya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata Abu Hurairah ini bukan nama asli, ya. Nama asli sahabat ini adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, ya, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Dan sahabat ini termasuk Ahlus Suffah, orang yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tinggal di Masjid Nabawi. Ya, jadi ada satu lokasi di bagian Masjid An-Nabawi yang sekarang lokasinya berada di belakang Raudhah. Ya, jadi kalau kita masuki Raudhah, ada di belakang Raudhah sebelah kirinya ada satu bangunan area, itu disebut dengan Ahlus Suffah di zamannya Nabi. Jadi mereka memang tinggal di Masjid Nabawi, meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rata-rata Ahlus Suffah ini yang kemudian nanti menjadi ulama-ulama hadis, ya. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini yang kemudian menjadi ulama-ulama di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang menziarahi atau berkunjung kepada saudaranya di satu desa atau di satu kampung. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat. Jadi ketika ada seorang laki-laki ini mengunjungi saudaranya di kampung sebelah, maka Allah Ta'ala mengirim seorang malaikat. Falamma ata alaihi, ketika malaikat itu mendatangi orang itu, qala aina turidu, aina turidu, ya, kemana engkau hendak pergi? Qala uridu akhalli fi hadhil qaryah. Kata orang ini, saya ingin menjenguk sahabatku, saudaraku di kampung ini. Qala hal laka alaihim min ni'matin tarubbuha. Apakah engkau memiliki tujuan tertentu untuk mengunjunginya? Qala la. Ya, kata orang ini la, ya. La artinya apa? Tidak, ya. Jadi memang berkunjungnya semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan khusus yang dia inginkan. Illa anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, kecuali karena aku mencintai saudaraku ini karena Allah. Qala fa inni rasulullah ilaika. Aku ini, kata malaikat tadi, seorang utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah mencintai dirimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang mulia ini, kata para ulama, yang menjadi dasar bahwasannya di antara sebab Allah Ta'ala mencintai kita adalah di saat seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanannya. Jadi yang mengikat kita semua ini adalah kalimat yang sama,
yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ikatan yang disebut dengan ikatan keimanan. Kalau kita coba mengkaji dari segi sirah nabawiyah, dulu di zaman Nabi SAW ada sahabat yang hijrah ke kota Madinah, disebut dengan al-muhajirin. Ya, sahabat yang hijrah disebut dengan apa? Sahabat al-muhajirin. Ketika mereka sampai di kota Madinah, maka orang-orang Madinah yang dulu disebut kota Yasrib diganti oleh Nabi SAW dengan sebutan kota Madinah. Penduduk Madinah ini dulu disebut di zaman Nabi dia sebutan Al-Ansar. Ya, jadi yang berhijrah itu disebut Al-Muhajirin. Orang penduduk Madinah disebut oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Ansar. Maka kemudian mereka menyambut kedatangan saudara mereka dari Mekah, ya. Bahkan di antara mereka dijadikan bersaudara oleh Rasulullah SAW. Ikatan saudaranya adalah karena Allah. Bahkan sampai boleh menerima warisan daripada saudaranya. Ini ukhuwah yang luar biasa di masa Nabi SAW. Jadi sampai-sampai ukhuwah al-imaniyah itu di awal Islam dulu membolehkan seseorang untuk bisa mendapatkan warisan. Tetapi setelah itu kemudian dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa mendapatkan warisan bila ada hubungan kekerabatan. Tapi di awal Islam dulu adalah menjadi sebab salah satu orang boleh mendapatkan warisan bila orang itu sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu persaudaraannya adalah karena sama mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira maknanya adalah ikatan ukhuwah itu lebih tinggi dibandingkan ikatan kekerabatan, Pak. Kalau orang mungkin dengan kerabat bisa terputus, tetapi dengan ikatan keimanan kepada Allah menghantarkan dia fid dunya wal akhirah. Di dunia sampai di mana, Pak? Akhirat. Kalau kekerabatan mungkin hanya terbatas di dunia, Pak. Kalau dia tidak beriman, maka hanya terbatas kerabatnya di dunia ini, Pak. Oleh karenanya ada kisah yang menarik yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika putranya Nabi Nuh alaihi salam tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu putranya Nabi Nuh itu tenggelam, Pak. Ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi banjir besar. Yang namanya putranya adalah Kan'an. Nabi Nuh alaihi salam sempat protes. Innahu min ahli. Ini kata Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah, ini anak ini adalah bagian daripada keluargaku. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Sungguh dia bukan bagian daripada keluargamu karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia menjadi bagian daripada keluarga, tetapi di akhirat kata Allah dia bukan bagian daripada keluargamu. Berarti yang menjadi keluarga kita sebenarnya adalah siapa di antara kerabat kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman, itu maka terputus hanya di dunia saja. Jadi yang menguatkan itu adalah karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain oleh beliau, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Mathalul mu'minin, sabda baginda Rasul, permisalan orang-orang mukmin, perumpamaan orang-orang mukmin fi tawaddihim, dalam saling mencintainya, wa tarahumihim, dalam saling kasih sayangnya, wa ta'atufihim, dan saling kelemah lembutan mereka, mathalul jasadil wahid, sama seperti satu anggota tubuh. Apa maknanya kata beliau sallallahu, idza ishtaka minhu udhun,
kalau ada satu saja dari anggota tubuh itu mengalami sakit, tada'ala husairul jasadi, maka yang lainnya pun juga bisa merasakan sakit daripada anggota tubuh tersebut. Artinya adalah hadis yang mulia ini, kata para ulama as-salafus saleh, menggambarkan bagaimana permisalan dari Rasulullah SAW tentang orang-orang beriman dalam masalah saling mengasihi, saling mencintai karena Allah. Apapun yang terjadi pada saudara kita, apapun musibah yang terjadi pada saudara kita, apalagi yang sekarang masih terus berjalan, itu adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada saudara kita di Palestina. Ya, semakin kesini semakin kondisinya begitu menyedihkan. Jadi bukan hanya Gaza yang mereka kuasai, sampai sekarang namanya Rafah, ya. Kalau yang beberapa waktu lalu kan yang selalu digempur sama Israel itu Gaza, tapi sekarang ini sudah masuk sampai Rafah. Maka ini sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dijadikan sebagai bagian daripada wujud ukhuwah imaniyah kita. Kalau yang Allah Ta'ala berikan harta bisa membantu dengan hartanya, kalau tidak ad-du'a ulahum, minimal kita mendoakannya, Pak. Sehingga salah satu sunnah dari Nabi SAW para jamaah, ada satu kunut yang disebut dengan kunutun nazilah, ya. Kunut apa, Pak? Nazilah. Dan menurut ulama mazhab, Pak, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, ala masyru'iyyati kunutin nazilah, disyariatkannya melaksanakan kunut nazilah. Kunut nazilah ini biasa dilakukan kapan, Pak? Bila terjadi satu bencana, musibah yang dialami saudara kita, Pak, maka kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW melakukan kunut, namanya kunutun nazilah, dan waktunya tidak mesti di waktu salat subuh. Ini bedanya kalau kunut nazilah, ya. Karena kunut dalam fikih itu kan ada beberapa hal, Pak. Pertama, ada kunut yang disebut dengan kunutul witri, kunut salat witir. Jadi ada kunut yang dilakukan pas melakukan salat sunnah, Pak, witir, namanya kunutul witri, dan ini sering dilakukan biasanya di bulan apa, Pak? Ramadan, ya, kunutul witri. Ada kunut yang kedua namanya adalah kunutun nazilah. Kunut nazilah ketika terjadi musibah, terjadi bencana, ya, terjadi cobaan pada saudara kita kaum muslimin, kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW melakukan kunut, namanya kunutun nazilah. Dilakukannya kapan? Tidak mesti di waktu subuh. Boleh lakukan di waktu subuh ataupun juga di luar waktu sholat subuh boleh. Namanya kunut nazilah, dan disyariatkan menurut para ulama madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Hambali. Kemudian kunut yang ketiga baru namanya kunutus subhi, kunut waktu subuh. Ini yang terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Sebagian ada yang menganggap itu sunnah, sebagian ada yang mengatakan itu bukan merupakan bagian dari apa? Sunnah, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan itu bukan sunnah. Jadi ini silahkan kita leluasa kalau kunut subuh. Tapi ada kunut yang disyariatkan, ya, dan disepakati para ulama, namanya kunut nazilah. Jadi mungkin di masjid kita di sini, ya, kita bisa lakukan salah satu sunnah Nabi SAW, yaitu kunut yang disebut dengan kunut nazilah. Minimal ini mudah-mudahan menjadi bukti daripada ukhuwah imaniyah kita, Pak. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk saudara kita di Palestina, kita tidak bisa berbuat maksimal untuk mereka, minimal kita mendoakan mereka, Pak, di dalam sholat kita atau di dalam kunut nazilah kita. Nah, ini tadi yang disebut oleh Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim. Jadi perumpamaan orang beriman itu dalam cintanya, dalam kasih sayangnya seperti satu anggota tubuh. Kalau badan kita ada yang sakit, Pak, satu bagian saja, pasti yang lainnya ikut merasakannya, Pak. Seperti orang sakit apa misalnya, Pak?
Sakit apa kira-kira Pak? Yang kita ada sakit di badan kita tapi bisa merasakan yang sakit gigi Pak. Betul ya Pak ya? Gigi kita sakit tetapi yang merasa yang mana Pak? Kepala terasa sakit, bahkan badan pun jadi demam. Itu padahal yang sakit cuma bagian gigi saja Pak. Nah, ini yang diberikan gambaran oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain dalam riwayat yang sahih juga Rasul mengatakan walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi jiwaku berada di tangan Allah, la tadkhulul jannata, kalian tidak akan memasuki surga Allah Ta'ala, kata beliau, hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Berarti kunci masuk surga itu pertama apa Pak? Iman. Jadi sehebat apapun amal orang, sehebat apapun amal soleh seorang, kalau tidak didasari dengan iman, mustahil mendapatkan al-jannahnya Allah. Kalau diibaratkan di ayat yang lain itu dikatakan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta itu masuk dalam lubang jarum. Apa maknanya kira-kira Pak? Kira-kira onta bisa masuk nggak ke dalam lubang jarum Pak? Gak mungkin. Itu kan gambaran dari Allah Ta'ala tentang orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, sebaik apapun perbuatannya di dunia ini, tidak akan mendapatkan al-jannahnya Allah, karena la yu'min, karena gak beriman Pak. Maka Rasul mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu, sungguh kalian tidak akan mendapatkan al-jannah itu hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Artinya adalah, kuncinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kuncinya al-jannah Pak. Kemudian beliau mengatakan wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak dikatakan benar-benar beriman kepada Allah hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai di antara kalian, sabda beliau. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku tunjukkan, kata Nabi, ada satu amalan ya apabila engkau melakukannya, kata beliau, tahabbtum, kalian saling mencintai di antara kalian semua. Beliau mengatakan absus salam bainakum, tebarkanlah kalimat salam di antara kalian semua. Jadi salah satu hal para jamaah yang menjadikan tumbuhnya cinta di antara orang-orang beriman, tumbuhnya kasih sayang di antara orang beriman itu apa? Absus salam bainakum, sebarkan kalimat salam di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.